Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur wabarakatuh. senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, masih dapat kita bersama-sama belajar di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan ke pangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu, terima kasih saya ucapkan atas kedatangan ibu-ibu yang telah berhadir di dalam pertemuan kita kali ini. Jadi ibu-ibu, ya, di sini kita akan sama-sama belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Tentunya kita semua memiliki anak dan sama seperti saya juga mempunyai anak. Ibu-ibu, ternyata mendidik anak itu tidaklah hal yang mudah. Mendidik anak itu adalah hal yang sulit dan susah. Karena itu di sini kita akan belajar bersama bagaimana cara-cara, bagaimana trik-trik mengasuh dan mendidik anak itu. Jadi ibu-ibu, ya, di sini nanti kita akan mempelajari nantinya tentang pengasuhan dan pendidikan. Jadi di mana nanti akan terbagi kepada 4 bagian. Bagian yang pertama, kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian bagian yang kedua, memahami perilaku anak, memahami tingkah laku anak. Dan yang ketiga, pentingnya pendidikan anak usia dini. Nah, jadi anak usia dini itu harus mendapatkan pendidikan, begitu. Dan yang keempat, ibu-ibu, kita akan mempelajari bagaimana cara membantu anak sukses di sekolah atau membantu anak agar bisa berprestasi di sekolah. Jadi ibu, dalam pembelajaran kita ini nanti diharapkan ibu-ibu, ya, bisa proaktif, ya kan? Dimana nanti ibu-ibu misalnya diminta untuk berdiskusi, maka ibu harus berdiskusi. Misalnya atau ibu diminta untuk menceritakan pengalamannya, maka ibu harus menceritakan pengalamannya. Jadi ibu di sini harus terlibat di dalam pembelajaran kita ini. Ya, ibu-ibu. Ya. Kemudian ibu, sebelumnya saya mau bertanya nih terlebih dahulu. Ya, untuk apa kita menjadi orang tua yang lebih baik? Ada yang bisa menjawab, ibu-ibu? Untuk apa? Untuk menjadikan anak yang lebih baik. Iya, betul sekali. Ada yang lain lagi, ibu-ibu? Dari ibu-ibu lain, Ibu Eva mungkin ada. Untuk apa kita menjadi orang tua yang lebih baik? Untuk meningkatkan kecerdasan anak. Benar, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, perlu kita pahami bahwa kita orang tua ini adalah panutan. Kita orang tua ini adalah contoh kepada anak. Itu. Maka dengan kita menjadi orang tua yang lebih baik tentunya, maka anak kita juga akan menjadi anak yang baik. Nah, jadi ibu-ibu perlu kita pahami bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting di dalam pengasuhan dan pendidikan
anak. Jadi ibu-ibu, menjadi orang tua yang lebih baik itu merupakan sebenarnya keinginan setiap orang tua. Setiap orang tua itu menginginkan dirinya menjadi orang tua yang lebih baik kepada anak-anaknya. Nah, lalu bagaimana caranya? Kan begitu, ya kan? Nah, banyak hal sebenarnya ibu-ibu yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menjadi orang tua yang lebih baik, kan? Di antaranya itu yang pertama, menjaga sikap dan perilaku orang tua. Bagaimana menjaga sikap dan perilaku orang tua ini? Artinya kita orang tua itu antara perkataan dengan apa yang kita perbuat itu seimbang, sama begitu. Artinya ibu-ibu, tidak hanya kita menyampaikan, tetapi juga kita melakukan begitu. Nah, tidak hanya kita menyuruh anak, tetapi kita juga mengajak anak begitu. Karena biasanya ibu, anak itu susah, istilahnya malas ya, istilahnya tidak suka disuruh begitu. Tetapi dia anak-anak itu suka apabila diajak begitu, diajak begitu. Maka orang tua harus mengajak anak. Misal seperti ini, jangan menyuruh. Misalnya menyuruh ini, nak pergi sholat begitu, umpama seperti itu ya ibu. Nah, sementara orang tuanya tidak pergi sholat begitu. Bagaimana coba kita bayangkan seperti itu? Kita menyuruh anak, tetapi kita tidak melakukannya. Tetapi coba kita rubah, nak ayo kita pergi sholat begitu bersama. Maka seiring dengan berjalannya waktu, anak akan terbiasa begitu ibu. Nah, itu salah satu cara bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian ibu-ibu, orang tua yang lebih baik itu adalah orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Ya, yang penuh dengan kasih sayang. Orang tua yang baik itu tidak melakukan kekerasan. Nah, itu. Jadi terkadang kita orang tua menganggap kekerasan itu hanya seperti kekerasan fisik saja begitu, seperti mencubit, memukul, menampar atau bahkan menendang. Nah, itu sebenarnya ibu-ibu, kekerasan itu ada dua bentuk ya ibu-ibu. Ada kekerasan secara fisik, ada secara non fisik begitu. Psikis anak begitu bahasanya ibu-ibu. Kalau kekerasan fisik tadi ya akan menimbulkan luka, umpama memar misalnya, berdarah begitu. Jadi yang lebih parahnya adalah kekerasan non fisik, kekerasan psikis anak begitu. Kalau tadi yang kekerasan fisik itu mungkin hanya 2-3 hari sembuh begitu. Tapi kekerasan psikis anak itu akan berpengaruh untuk jangka yang panjang ibu-ibu. Nah, di jangka yang panjang seperti apa kekerasan non fisik itu, psikis itu, umpama membentak anak begitu, memarahi anak misalnya seperti itu ibu. Atau yang paling kecil sekali, kita sering mungkin orang tua sering membanding-bandingkan anak dengan anak yang lainnya begitu. Nah, itu sebenarnya berpengaruh besar kepada psikis si anak. Nah, jadi itu juga merupakan bentuk dari kekerasan. Nah, jadi ibu, perlu kita pahami bahwa anak butuh kasih sayang, anak butuh perhatian. Terkadang ada hal-hal yang kecil yang mungkin orang tua lupa begitu, padahal hal-hal kecil itu mudah sekali untuk dilakukan ibu-ibu. Contoh, pernah nggak ibu-ibu
bertanya kepada anak tentang bagaimana pengalaman ataupun perasaan anak di sekolah begitu. Pulang anak sekolah kita tanya bagaimana nak perasaan pengalamannya di sekolah begitu. Atau misalnya ada hal-hal lain lagi yang memang menurut kita sepele begitu. Kita jarang sekali mungkin orang tua itu mengapresiasi anak. Umpama anak setelah berbuat sesuatu hal yang baik, semestinya kita orang tua yang baik itu adalah mengapresiasi, memberikan pujian kepada anak begitu, supaya hal tersebut menjadi motivasi kepada anak ya untuk masa yang akan datang begitu dulu. Jadi ibu ya, untuk menjadi orang tua yang lebih baik yang itu dibutuhkan kerjasama antara ayah dan ibu. Itu sangat penting mendiskusikan dalam memutuskan sesuatu hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Pentingnya diskusi begitu ibu ya. Kemudian menghindari pertengkaran di hadapan anak. Terkadang kita sering tanpa kita sadari kita bertengkar di hadapan anak-anak kita, dan itu nanti akan dilihat dan dicontoh oleh anak kita. Maka kita hindari begitu ibu. Kemudian orang tua yang baik itu bisa dilakukan dengan cara memuji anak tadinya ibu-ibu. Terkadang kita lupa ketika anak berbuat suatu kebaikan, kita lupa memberikan apresiasi, kita lupa memuji. Padahal sangat ringan sekali dengan bahasa pujian itu. Tidak payah kita beli, cukup kita puji. Terima kasih nak ya, begitu umpama. Pinter kali nak ya, begitu umpama. Jadi pujian-pujian seperti itu sangat memberikan nilai positif kepada anak. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada ibu ya, kemudian atas partisipasinya, atas proaktifnya di dalam pembelajaran kita ini. Jadi nanti pembelajaran kita ini akan kita lanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya dengan topik yang mungkin berbeda begitu ya ibu-ibu ya. Terima kasih. Saya tutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum